Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7530 sampai bab 7531. Ketika Bernard Arnault menyelesaikan wawancaranya di bandara dan langsung menuju markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa didampingi oleh para pejabat PBB, media-media besar Amerika menerima instruksi dari Washington. Instruksinya sederhana, diskreditkan Bernard Arnault sebisa mungkin, semakin kotor semakin baik. Meskipun media Amerika mengklaim menjunjung tinggi kebebasan pers, mereka sebenarnya dikendalikan oleh sekelompok Taipan. Para Taipan ini, yang berbaur di Silicon Valley dan Wall Street, pada dasarnya digerakkan oleh keuntungan. Mereka sering mengarang berita palsu dan memutarbalikkan fakta demi keuntungan atau untuk menyenangkan Washington. Bahkan Presiden, sebelum menjabat, akan dengan marah mengecam media-media ini sebagai berita palsu. Namun, bagi Presiden, media-media ini seperti toilet. Ketika tidak digunakan, ia menganggapnya kotor, bau, dan jorok. Namun ketika ia membutuhkannya, ia dengan senang hati duduk di atasnya, memanfaatkannya sepenuhnya tanpa mengeluh. Media-media ini tidak berani menentang presiden sekarang. Terlebih lagi, Bernard Arnault tidak memberikan muka kepada media-media domestik ini, sehingga mereka ingin menjatuhkannya. Dengan perintah presiden, seolah-olah mereka telah diberi izin resmi untuk membalas dendam, dan mereka tentu saja senang. Maka, mereka mulai menggali informasi rahasia tentang Bernard Arnault. Setiap outlet memamerkan kecerdikannya masing-masing. Sejujurnya, Bernard Arnault memiliki banyak rahasia yang belum terungkap. Misalnya, ketika ia mengakuisisi merek Dior, ia telah menipu pemerintah Perancis. Sebelum akuisisi, ia berjanji untuk mempertahankan pekerja dan lapangan pekerjaan. Tetapi setelah itu, ia langsung memecat ribuan karyawan, mengingkari janjinya tanpa ragu. Ia juga telah memanipulasi pasar saham, terlibat dalam pencucian uang, dan terlibat dalam berbagai transaksi gelap ilegal selama akuisisi Louis Vuitton. Namun, Bernard Arnault tidak terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan ini. Ia adalah seorang pragmatis sejati, yang hanya berfokus pada hasil, bersedia melewati batas apapun untuk mencapai tujuannya. Akibatnya, para praktisi media Amerika dengan bersemangat mulai bekerja, mengungkap setiap taktik bisnis yang mencurigakan atau berpotensi ilegal yang pernah digunakan Bernard Arnault, dan mereka melaporkannya dengan penuh semangat. Berbagai berita utama membanjiri kios-kios koran, misalnya, miliarder terkotor dalam sejarah, atau Bernard Arnault yang tidak Anda kenal, atau bahkan mantan orang terkaya dunia, seorang bajingan tak tahu malu yang bangkit melalui perampokan dan pencurian, dan serigala berbulu domba. Setelah tiba di Perserikatan Bangsa-Bangsa, sambil mempersiapkan upacara donasi di ruang tunggu, asisten Bernard Arnault berkata dengan sedih, "Bos, media Amerika terus-menerus menjelek-jelekan Anda." Bernard Arnault bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Ia mendengus, "Menjelek-jelekan saya? Itu hanya cerita-cerita lama, yang sudah diketahui publik secara internasional. Biarkan mereka bersenang-senang." Asisten itu agak gelisah, berkata, tapi intensitasnya luar biasa. Hampir setiap media Amerika terlibat, dan liputannya sangat besar. Tidak masalah, Bernard Arnault mencibir. Biarkan mereka menikmatinya. Siapa di antara mereka yang mencapai puncak daftar orang terkaya di dunia yang memulai dengan bersih dan murni? Bukankah presiden melakukan segala macam trik dalam urusan bisnisnya? Biarkan mereka mencemarkan nama baik saya sesuka hati. Semakin buruk mereka membuatnya, semakin baik. Idealnya, mereka akan membuat saya mustahil beroperasi di Amerika. Asisten itu tercengang. Apa yang direncanakan bos itu? Ini sama sekali tidak seperti dirinya. Di masa lalu, dia sangat berorientasi pada keuntungan, rela melawan ayahnya sendiri demi bisnis. Pengambil alihan paksa pertamanya, menyingkirkan seorang pendiri dari tim mereka sendiri, diuji pada ayahnya sendiri. Setelah berhasil,
Dia menggunakan taktik itu selama beberapa dekade. Sekarang, pria yang terobsesi dengan keuntungan ini tanpa acuh tak acuh terhadap operasinya di Amerika, bahkan mengisyaratkan akan menarik bisnisnya keluar dari negara itu. Mengapa? Asistennya tak dapat memahaminya, tetapi Bernard Arnault sudah memikirkannya matang-matang. Mengandalkan izin Ye Chen untuk mengumpulkan poin pengalaman secara perlahan itu sulit. 50 miliar poin mungkin membutuhkan waktu 1 dekade untuk didapatkan. Karena Ye Chen telah mengirimnya ke Amerika untuk mengobarkan kekacauan, ia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk benar-benar menyinggung mereka, dengan sengaja menimbulkan kerugian untuk memaksimalkan kerusakannya. Baginya, semakin besar kerugiannya, semakin besar pula imbalannya. Hanya sedikit orang di dunia yang dapat memahami logika aneh ini. Dengan senyum licik, ia berpikir dalam hati, jika aku merusak pasar Amerika, Ye Chen sebaiknya tidak mundur. 20 menit kemudian, saat badai skandal tentang Bernard Arnault menyelimuti langit Amerika yang bebas, ia membetulkan setelannya, melangkah keluar dari ruang tunggu, dan berjalan menuju sorotan. Para wartawan mengambil foto dengan penuh semangat, banyak yang dengan penuh semangat menunggu sesi wawancara. Perang media baru saja secara sepihak menyatakan serangan terhadap Bernard Arnault, dan ia belum membalas. Semua orang penasaran melihat bagaimana reaksinya. Para pejabat PBB, yang tidak tertarik dengan drama ini, hanya peduli untuk mengamankan uang Bernard Arnault. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. $200 juta mungkin tidak cukup untuk membeli kopi setahun bagi pegawai pemerintah federal, tetapi bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu merupakan rezeki nomplok yang besar. Belakangan ini, status PBB semakin merosot. PBB tidak hanya kesulitan menghasilkan pendapatan, tetapi bahkan tidak dapat mengumpulkan iuran keanggotaan. Pendanaan selalu terbatas, dan terkadang, Amerika akan mengulur-ulurnya untuk dikritik publik. Seseorang yang menawarkan $200 juta bagaikan mana dari surga. Iuran tahunan PBB Prancis hanya sekitar $130 juta. Oleh karena itu, para pejabat PBB dengan antusias mengatur seluruh proses donasi, cek raksasa, foto, ucapan terima kasih, dan foto bersama. Setelah formalitas, seorang pejabat PBB dengan gembira berkata, "Kami berterima kasih kepada Bapak Bernard Arnault atas kontribusinya dalam memerangi terorisme. Sekarang, silakan sambut Bapak Arnault untuk menyampaikan pidatonya." Atas undangan hangat dari pejabat PBB, Bernard Arnault mengambil mikrofon, menghadap tak terhitung wartawan media, dan tersenyum, "Saya merasa sangat terhormat atas kesempatan ini untuk datang ke Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berkontribusi pada perang global melawan terorisme." Ia berhenti sejenak, mengamati para wartawan di bawah, dan melanjutkan, "Seperti yang Anda semua ketahui, beberapa hari yang lalu di Pulau Whitehorse, sebuah serangan teroris yang mengejutkan hampir terjadi. Untungnya, di saat kritis itu, saya menggunakan leverage finansial untuk menyuap pemimpin teroris tersebut, mencegah tragedi yang akan merenggut nyawa saya, istri saya, Nona Svet, dan ratusan tamu serta staf. Dulu saya berpikir hidup kita jauh dari serangan teroris, tetapi insiden ini membuat saya menyadari bahwa bahaya mengintai di sekitar kita masing-masing. Dunia ini tidak hanya diganggu oleh terorisme di wilayah-wilayah tertentu. Bahkan di surga liburan terpencil, ada orang-orang dengan niat jahat yang menyimpan ancaman tersembunyi. Jadi, hari ini, saya berdiri di sini dalam sorotan, berharap melalui donasi ini untuk mengambil sikap di garis depan perang melawan terorisme. Pada titik ini, Bernard Arnault, dipenuhi amarah yang wajar, menyatakan dengan lantang, "Banyak yang bertanya kepada saya, dengan memilih untuk menghadapi teroris dan para pendukungnya secara langsung, apakah kalian tidak takut difitnah, dibalas, atau bahkan dibunuh?" Kerumunan di bawah menyeringai. Sebagai profesional media, mereka tahu Bernard Arnault sedang mengejek kampanye kotor pemerintah Amerika. Ia cerdik, membingkai serangan mereka sebagai pembalasan dari para pendukung teroris, yang secara efektif menempatkan mereka di bawah kakinya. Saat itu, Bernard Arnault melambaikan tangannya dan berteriak dengan penuh keyakinan, "Saya katakan, saya tidak takut. Saya tidak takut apapun. Dulu, saya mungkin berhati-hati, khawatir tentang karir saya atau dampak negatifnya terhadap kelompok saya. Namun sekarang,
Saya tidak lagi memprioritaskan kepentingan pribadi atau perusahaan. Di Pulau Whitehorse, saya sudah mati sekali. Setiap hari yang saya jalani sejak saat itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi, apa yang perlu ditakutkan? Saya akan berdiri dengan berani dan berkata tidak pada kekotoran dunia ini. Sekalipun mereka mendatangi saya dengan pisau, senjata, atau tongkat, sekalipun saya hancur berkeping-keping, saya tidak akan mundur. Pidatonya yang penuh semangat dan nada bicaranya yang tegas mengejutkan para wartawan di bawah. Kecuali para jurnalis Amerika, yang merasa sedikit masam dan gelisah, yang lain pun bertepuk tangan dengan antusias. Kata-kata Bernard Arnault sungguh sempurna. Berdiri di hadapan media dunia dan menyatakan keberanian dalam menghadapi pembalasan teroris atau pembunuhan sungguh berani. Yang terpenting, Bernard Arnault termasuk orang terpintar di dunia. Jika dalang di balik Whitehorse Island adalah ekstremis Timur Tengah, bahkan dengan dukungan Ye Chen, ia tak akan berani bersikap kurang ajar. Kelompok-kelompok itu mungkin akan melancarkan serangan ekstrim sebagai balasan. Pil permajaan memang hebat, tetapi Anda harus hidup untuk menggunakannya. Untungnya, dalang di balik Whitehorse Island adalah Amerika, Blackwater, dan oposisi Suriah yang tidak efektif. Alih-alih menghadapi oposisi Suriah, Bernard Arnault tanpa henti menargetkan Amerika dan Blackwater. Meskipun tak tahu malu, mereka beroperasi dalam kerangka global yang normal. Mereka tak akan berani membunuhnya dalam konteks ini. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menyerang bisnisnya, yang sangat sejalan dengan tujuannya untuk mengumpulkan kerugian demi poin pengalaman. Jadi, Bernard Arnault bisa dengan berani memperlakukan Amerika dan Blackwater sebagai sasaran empuk. Tepuk tangan meriah itu berlangsung setidaknya 2 atau 3 menit. Ketika akhirnya mereda, Bernard Arnault menghadap kamera dengan ekspresi tegas dan berkata, "Tepat sebelum saya naik panggung, saya mendengar bahwa media Amerika telah menggali hal-hal yang pernah saya lakukan di masa lalu dan mempublikasikannya secara luas. Saya tidak akan mencari-cari alasan di sini. Lagi pula, para pebisnis sering menggunakan taktik yang tidak konvensional. Tidak ada yang terkecuali." Ia lalu mencibir, "Namun, mengingat kampanye kotor yang terkoordinasi oleh media Amerika saat ini, saya benar-benar kehilangan kepercayaan pada pasar Amerika. Oleh karena itu, saya umumkan bahwa semua toko merek grup saya di Amerika akan resmi berhenti beroperasi setelah tengah malam nanti. Jika pemerintah dan media Amerika ingin saya memilih antara diam atau keluar, saya memilih untuk keluar." Bersambung.